Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat kepada semua para alim ulama yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah ini, dan juga tidak lupa kepada semua para bini sepuh dan sahabat-sahabat Iksandi, Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah ini. Alhamdulillah, meskipun malam ini hujan turun, tapi tidak menghalangi kita untuk bisa berkumpul bersama dalam rangka acara rutinan Ikatan Santri dan Alumni Pondok Pesantren Darul Hikmah, acara rutinan zikir serta tausiah yang kali ini diadakan di Masjid Al-Azhar Petemon apa nih? Oh, Petemon kuburan. Serem namanya. Walaupun masih serem, desa di Madura, desa Pocong. Masih sereman desa Pocong. Yang bagian kuburan gitu. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala telah memberikan pertolongan kepada kita, sehingga kita bisa ketemu di sini, silaturahmi, saling berbagi, terutama saling berzikir, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala zikir bersama, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hidayah kepada kita sehingga kita memeluk agama Islam. Yang dengan Islam ini kita bisa menapaki jalan kebenaran, agama dari Allah yang murni. Inna dina indallahil Islam. Agama yang betul-betul dari Allah itu adalah agama Islam. Dengan begitu kita bisa bersyariat, juga kita bisa bertorekot, dan kita bisa berusaha untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam cara. Ini adalah sebuah hadiah dan hidayah buat kita sekalian. Tanpa hidayah Allah tidak mungkin. Tidak mungkin kita berislam, tidak mungkin kita senang ikut pengajian, atau senang berjamaah di masjid, atau senang meramaikan syiar-syiar Allah. Tanpa hidayah Allah itu tidak mungkin, karena semuanya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikatnya yang mewujudkannya. Kita manusia ini hanyalah melakukannya saja, tapi dalam yang mewujudkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita panjatkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda Nabi Muhammad telah mengajarkan Islam kepada kita. Walaupun Nabi Muhammad diutus di Makkah, hijrah ke Madinah, namun ajarannya sampai ke Nusantara ini, sehingga kita semua bisa kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perspektif yang benar. Allah Ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita melalui Al-Quran. Al-Quran itu dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita untuk memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya karena diperintah oleh Allah melalui firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bukan hanya karena ini, tapi juga karena rasa terima kasih dalam hati kita, sehingga kita harus mengenang jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenang ajaran beliau, dan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, perlu kita pahami bersama bahwasanya kita ini hidup
di dunia ini adalah hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Ayat ini dengan tegas menjelaskan kepada kita tujuan keberadaan kita ini adalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita hidup di dunia seperti sekarang ini, tugas utama itu jangan sampai terlupakan oleh dunia. Tugas utama kita menyembah kepada Allah ini adalah kewajiban asasi, kewajiban dasar yang harus kita jaga. Dan jangan sampai itu terlenakan oleh kepentingan-kepentingan dan kesenangan-kesenangan dunia. Seringkali kita diberitahu bahwasanya musuh utama manusia di dunia ini adalah hawa nafsu. Akan tetapi, tahukah kita bahwasanya pada dasarnya keberadaan hawa nafsu itu pada awalnya adalah untuk menjaga manusia. Karena hawa nafsu itu akan menjamin manusia bisa berkembang, menjamin manusia itu mampu mengembangkan diri dan ilmu. Itu yang pertama. Tetapi di dalam Al-Quran Allah SWT juga menegaskan bahwasanya innan nafsa la'ammaratun bisu. Hawa nafsu itu selalu condong pada kejelekan-kejelekan. Akan tetapi tujuan utamanya hawa nafsu itu dibekalkan kepada kita adalah agar manusia ini mampu berkembang. Oleh karena itu kita seharusnya bukan memusuhi hawa nafsu, tetapi bagaimana caranya mengarahkan hawa nafsu itu menjadi senang kepada kebaikan. Memang dalam Al-Quran itu dijelaskan inna nafsa la'ammaratun bisu. Akan tetapi kalau kita mampu untuk memanajer hawa nafsu, memanajemen hawa nafsu, agar hawa nafsu itu kemudian mendukung kepada kebaikan, maka itu orang yang betul-betul baik. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sendiri pernah menyatakan seperti itu. Bahwasanya semua orang ini punya korin, tapi jin maksudnya. Korin ini adalah semacam jin yang menggoda manusia. Tetapi korin saya, kata Nabi Muhammad, justru membantu saya untuk semakin dekat kepada Allah. Ini Nabi. Apakah manusia biasa seperti kita tidak bisa? Bisa. Makanya seringkali Allah Subhanahu wa taala, seringkali Nabi besar Muhammad SAW itu menganjurkan beberapa ibadah yang memang tujuannya untuk melemahkan hawa nafsu, diantaranya adalah puasa. Makanya di dalam hadis puasa, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa asru lil farj wa man lam yastati fa 'alaihi bis-shaum. Orang yang tidak bisa menikah puasa saja agar setrumnya tak terlalu tinggi. Nah, kalau setrum tidak terlalu tinggi, dengan otomatis nanti hawa nafsu bisa diarahkan kepada sesuatu yang positif. Karena nafsu itu adalah passion, keinginan. Keinginan itu kan banyak. Ada keinginan untuk makan, keinginan minum, keinginan seksual, keinginan sampai keinginan belajar, keinginan. Atau istilah kerennya kalau anak-anak muda itu adalah perasaan. Dan perasaan inilah yang akan membimbing manusia dan juga justru membuat manusia itu bisa berkembang biak, bisa hidup dengan sehat dan sejahtera. Jadi intinya hawa nafsu itu awalnya seperti ini. Kalau seandainya tidak ada keinginan, orang lapar tidak mau makan, mati. Ya, kalau malaikat dengan Allah Ta'ala diciptakan dengan tubuh yang tidak butuh makan. Tapi manusia, dia punya kebutuhan untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Ini semua adalah inti dari hawa nafsu.
Makanya disebut nafsu makan, nafsu minum, nafsu seksual, nafsu ini, ya itu dalam diri manusia itu kan memang selalu ada keinginan-keinginan. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang jelek kalau bisa diarahkan kepada sesuatu yang baik. Makanya dari itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan para nabi untuk membimbing manusia. Membimbing ini jelek, ini baik, ini jelek, ini baik. Dan itu murni hak Allah. Maka itu syariat Islam itu berbeda-beda antar satu nabi dengan yang lain. Jadi kalau kita menganggap Islam itu adalah agama yang diajarkan Nabi Muhammad SAW saja, itu keliru. Islam itu adalah nama ajaran yang dibawa oleh para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, gitu. Cuma ketika nabi berikutnya hadir, maka ajaran nabi sebelumnya itu dinasah, kemudian harus ikut nabi yang lebih akhir. Termasuk ketika Nabi Muhammad SAW sudah diutus, maka ajaran Yahudi, ajaran Nasrani yang sama-sama dari Allah itu dinasah, dihapus, harus ikut kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu inti dari Islam adalah itu. Jadi kalau kita menganggap bahwasanya hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja yang masuk surga, ya keliru. Umat Nabi sebelumnya yang ikut kepada nabinya itu juga masuk surga. Oleh karena itu dalam ajaran Islam, fikih Islam diajarkan bahwasanya ada kafir kitabi, ada kafir ghairu kitabi. Kafir kitabi itu adalah orang-orang kafir tapi punya kitab dari Allah, seperti orang Yahudi dan orang Nasrani. Ada kafir ghairu kitabi yang tidak punya kitab dari Allah, itu kafir ghairu kitabi. Cuma kalau di Indonesia ini istilah kafir ini sekarang sudah dihapus menjadi non-muslim. Tapi dalam Al-Quran tidak bisa dihapus itu, karena itu adalah istilah Qur'ani, istilah dalam Al-Quran. Para hadirin sekalian, terutama sahabat-sahabat Ihsandi yang hadir pada malam hari ini, perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha bijak. Jadi kita tidak bisa menghukumi sesuatu dengan mutlak, karena putusan terakhir ada di hadirat Allah. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam ini harus bijak, terutama bijak di dalam menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi pada zaman akhir-akhir ini, seperti bergesernya keimanan. Ini yang paling banyak. Kalau dulu orang-orang dulu melihat satu kemaksiatan bisa langsung dirubah. Tapi kalau orang-orang zaman sekarang, zaman TikTok, zaman Facebook, zaman YouTube, sulit untuk yang seperti itu. Karena ketika di suatu tempat terjadi suatu kemaksiatan umpamanya, maka pandangan masyarakat di situ tidak sama terkadang. Ada yang punya kepentingan, ada yang punya keinginan, ada misalnya umpamanya berdepancek, orkes gitu. Jadi ketika orang di situ melihatnya itu banyak perspektif berbeda. Ada perspektif yang menyatakan wah ini harus langsung dihentikan, ini kudu kegigil ini. Ada justru oh jangan ini hiburan. Ada yang mengatakan oh jangan ini begitu. Nah, disitulah kita harus mengadopsi cara-cara Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu merubah masyarakat Arab itu tidak drastis. Jadi merubah masyarakat ini tidak langsung kemudian masyarakat yang judi langsung diberantas, dibunuh, digegerkan, enggak. Bahkan minum-minuman keras di zaman Nabi, proses haramnya itu 3 kali. Yang pertama boleh, tidak masalah, orang minum tua itu. Kemudian dilarang ketika akan sholat. Ketika akan sholat tidak boleh minum, karena nanti kalau sholat mabuk, ini yang dibaca bukan doa, malah nanti apesoan katanya.
sampai akhirnya diharamkan total. Ini cara Nabi Muhammad. Ini. Maka diadopsilah cara-cara ini. Banyak. Mungkin kalau saya ceritakan bisa terbuka lah wawasannya. Seperti ini. Puasa Asyura. Puasa Asyura ini budayanya orang Yahudi. Budayanya orang Yahudi. Ketika Nabi Muhammad mendengar bahwasanya orang Yahudi puasa di bulan Asyura, Nabi Muhammad tanya, kenapa kok hari 10 bulan Muharram itu puasa? Dijawab, karena di hari ini Nabi Musa diselamatkan dari Fir'aun menyeberang di Laut Merah. Karena di hari ini, diceritakan sejarahnya. Lalu Nabi Muhammad menyatakan, kalau begitu saya lebih berhak untuk berpuasa daripada orang Yahudi. Sejak itu puasa Asyura disunahkan. Ini cara Nabi Muhammad. Juga seperti budaya sa'i. Sa'i ini adalah dari Safa dan Marwah. Tawaf ini budaya jahiliyah. Coba lihat sejarah. Orang jahiliyah itu sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW sudah tawaf di samping di sekeliling Ka'bah. Sudah sa'i, walaupun caranya jelek, karena di Ka'bah itu dikasih berhala, Lata, Uzza dan Manah, dan juga banyak berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy. Itu kemudian mereka berkeliling Ka'bah, tawaf, juga lari antara Safa dan Marwah. Ini budaya jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad datang, itu tidak dihilangkan, tetapi justru diadopsi di dalam rukun haji. Sampai sahabat protes, Kanjeng Nabi, kenapa tawaf sa'i ini kok dijadikan rukun? Nah, Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran, Inna Safa wal Marwata min syairillah, faman hajjal baita aw itamar fala junaha alaihi ayat tawafa bihima. Coba, lafadznya fala junaha, tidak berdosa. Saking Allah Ta'ala harus meyakinkan sahabat yang menganggap itu dosa. Ini cara-cara Nabi Muhammad SAW. Makanya ketika Wali Songo masuk ke Indonesia, kemudian tidak serta-merta merubah drastis orang-orang Islam yang ada di Indonesia. Tidak. Akhirnya kita mengenal yang namanya budaya wayangan. Asalnya wayang itu Hindu. Sekarang pun toko-toko wayang itu Hindu. Akan tetapi disisipkan oleh Sunan Derajat di dalam ajaran wayangannya itu aji-aji terkuat dari Yudhistira. Itu namanya Kalimosoto. Disisipkan, diajar. Dulu awalnya yang namanya Drupadi, itu istrinya, suaminya 5, Pandawa suaminya semua. Di Indonesia dirubah, hanya jadi istrinya Yudhistira saja. Itu cara para aulia, para wali-wali mengajarkan Islam. Sehingga ketika masuk ke Indonesia tidak ditolak. Nah, ini yang harus kita gunakan sekarang. Makanya di Bangkalan kenapa? Sekarang lebih banyak orang sholawatan, menggantikan orkes. Itu memang almarhum Ki Fahri itu yang dulu. Makanya sampai Bangkalan disebut kota dzikir dan sholawat. Memang untuk menggait mereka yang nggak suka sholat di masjid, yang sukanya ada di warung-warung sambil melakukan lagu, terus diajak sholawatan akhirnya. Nah, akhirnya banyak yang kemudian bisa ditarik menjadi senang membaca sholawat. Ini yang harus pinter-pinter para ulama, para asatid menerapkannya. Gini, makanya di Indonesia ini Islam menjadi agama terbesar dengan tanpa mengalirkan setetes darah pun. Tidak ada perang di Indonesia untuk menguasai, memasukkan Islam ke Indonesia, tidak ada. Nah, dan ujung dari semua itu sebenarnya adalah bagaimana caranya manusia ini bisa kembali kepada ajaran Allah Subhanahu
wa taala kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini intinya. Jadi kita harus memang pintar-pintar seperti itu, terutama yang hidup di masyarakat seperti alumni-alumni yang ada di daerah-daerah atau di Surabaya ini banyak, umpamanya yang ada di samping di sekitar masjid-masjid gitu. Nah, ini memang harus dibiasakan, terutama untuk meramaikan masjid, karena masjid ini sentral perjuangan umat Islam, bukan hanya untuk sholat. Masjid itu justru di zaman Nabi Muhammad itu dijadikan tempat untuk bisa istilahnya itu memanajemen umat Islam gitu. Jadi salah kalau dianggap masjid ini hanya tempat sholat, salah. Walaupun lafadznya masjid itu tempat sujud, iya, tapi juga dalam perjuangan itu Nabi Muhammad ketika mengumpulkan para sahabat ketika akan berangkat perang pun itu di masjid. Bahkan dalam satu hadisnya Nabi Muhammad itu pernah mengadakan semacam pertunjukan pencak silat di masjid. Kalau tidak tahu silakan buka Bulughul Maram. Tapi di zaman Nabi masjid bukan porselen seperti ini, tapi beliker katanya itu, kerikil. Orang Habsyi itu, umat Islam waktu itu kan diteror oleh orang kafir. Akhirnya Nabi Muhammad itu mengundang kelompok Habsyi yang masuk Islam itu ketika berkunjung ke Madinah, dengan Nabi diberi tempat untuk mendemonstrasikan kemampuan tombak. Itu semua sahabat hadir itu waktu itu di masjid. Siti Aisyah waktu itu mau nonton karena pendek, tidak melihat. Dengan Nabi Muhammad itu malah ditandung Siti Aisyah itu untuk melihat pertunjukan orang Habsyi dalam rangka menguatkan semangat umat Islam bertahan melawan teror-teror dari orang kafir. Jadi masjid ini memang suatu tempat yang sebenarnya merupakan sentral, dan memang masjid itu punya kelebihan tersendiri karena sholat di masjid itu ya lebih utama daripada sholat di rumah gitu. Jadi anak-anak alumni mohon bisa itu ya disiarkanlah di rumah-rumah masing-masing. Aja mau ngapa aja udah masjid itu. Malah tengku biar ini lulusan pesantren. Karena kebanyakan kalau sibuk sendiri itu kadang sholat pun jarang. Tapi kita memang sholat tuh jarang sebenarnya. Masa kita sholat terus 24 jam? Ya enggak kan badet budak-budak yang Madura apa aja ngerang-rang bae jong. Mau ngakan penyaman, mau tedung penyeduh. Itu kalau orang nggak ngerti kan salah paham itu. Tapi kalau orang ngerti, sudah sholat tuh jarang-jarang saja. Kalau makan yang enak, kalau tidur yang nyenyak. Itu kalau orang kan nggak ngerti, gimana maksudnya ini? Tapi itu filosofi, artinya sholat jarang-jarang tuh kita sholat sehari 5 kali. Kan jarang, dari 24 jam. Sehari 5 kali itu pun kadang nggak sampai 10 menit. Kecuali wiridanya panjang. Gitu. Zuhur, Allahu Akbar, langsung julwi 4 itu. Asar, Allahu Akbar, julwin pam 4. Maghrib, julwi telu. Esa, julwi pam 4. Kita hidung petopo. Subuh, julwin 2. Itu kan sholat jarang-jarang saja. Kalau sholat terus melanggar firman Allah juga. Wala tansah nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagianmu dari dunia. Ini Islam. Islam itu seimbang. Beda dengan Katolik. Kalau Katolik nggak boleh beristri, kiainya. Bukan pastor, rahibnya. Apa namanya? Pendetanya nggak boleh beristri. Buddha nggak boleh beristri. Kalau Islam walaupun 4 boleh. Kalau Islam pokong adil, jangan baca 4-nya saja. Wah, ini boleh beristri 4. Oh, jangan itunya saja, tapi dibaca wa in hiftum alla ta'dilu bahwa idatan. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka satu saja gitu. Ini intinya Islam itu mengajarkan kepada kita itu harmoni. Harmoni itu keseimbangan, begitu. Nah,
Tapi yang paling penting, ini opini pribadi saya. Yang paling penting itu, kita manusia ini sebelum mati harus bisa mengenal Tuhan. Ini paling penting kalau menurut saya. Kenapa? Karena banyak manusia ini hidup di dunia walaupun sampai beratus-ratus tahun, matinya tidak kenal Tuhan. Tuh, kita kan sudah kenal ke Tuhan, kita tahu Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya ucapan. Kalau saya tanya, siapa Allah? Pasti bingung. Karena Allah itu tidak bisa dipanca indera. Tidak seperti manusia, laisa kamitslihi syai'un. Allah itu lebih seperti istilahnya itu bukan sesuatu milik dunia ini. Dunia ini adalah milik kita, manusia, jin atau malaikat atau apa itu dunia fisik. Tapi Tuhan, Allah. Perlu diketahui bahwasanya Allah itu Allah. Allah itu bukan nama. Allah itu adalah sebutan untuk zat yang maha, yang harus ada. Karena Allah itu berasal dari bahasa Arab yang aslinya al-ilahu. Karena alif gencet dengan lam dua yang sama-sama harusnya hidup, satu mati satu hidup. Ada alif di tengah, alif ini adalah huruf yang paling lemah sehingga harus hilang. Akhirnya hilang alifnya, Allah. Akhirnya jadi lafaz Allah itu aslinya al-ilahu, sama dengan ajal-ajlali. Itu jadi al-ajalli gitu. Nahu ini, nahu. Makanya kalau ada orang Kristen pakai lafaz Allah, memang tidak pantas. Karena Allah itu bahasa Arab. Orang Kristen itu aslinya bahasanya Ibrani. Harusnya pakai Eli atau Yahweh, tidak masalah. Tanya di kitab Injilnya kan Yahweh aslinya. Cuma ketika ditranslate ke Indonesia menjadi Allah, biar sama dengan orang Islam. Padahal Allah itu sebutan bagi Tuhan, Al-Ilahu, Sang Tuhan. Jadi bukan nama itu, bukan nama. Yang nama itu Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Nah itu Asmaul Husna, itu nama Allah. Kalau sifat, ya sifat wujud kita mbako itu sifat. Nah, masalahnya kalau saya tanya nih mungkin kepada yang hadir-hadir ini semua, seberapa banyak sampean kenal Allah? Pasti jawabannya berbeda. Sama seperti orang ditanya apa yang namanya cinta, pasti beda. Oh, yang patah hati, cinta itu menyakitkan. Oh, yang senang, cinta itu menyenangkan. Oh, yang itu sama kayak ini, jeruk. Orang ditanya bagaimana rasanya jeruk? Ketika sampean makan jeruk manis, sampean ngomong jeruk itu manis. Tapi mau tepak ke jeruk pecel saya kakak, jeruk itu kecut. Itu kelemahan manusia. Manusia itu hanya menganggap sesuatu yang dia panca indera itulah kebenarannya. Makanya ketika kita ditanya, apakah engkau sudah mengenal Allah? Kita pasti bingung. Sejauh mana kita kenal Allah? Dan rugilah manusia yang belum sempat mengenal Allah, dia mati. Itu rugi. Terus bagaimana caranya kita mengenal Allah? Caranya itu bukan hanya dengan sholat. Loh, kok begitu Pak? Kalau tidak dengan sholat, dengan apa? Dengan memahami ciptaan Allah. Bukan dengan sholat. Loh, sholat itu apa? Sholat itu perintah Allah, nyembah kepada Allah. Kita melakukannya karena diperintah. Oleh karena itu kita menghadap Ka'bah. Ka'bah itu hanya batu, ya kan? Kalau kemudian dianggap kita itu sujud ke Ka'bah, berarti sujud ke batu. Apa bedanya dengan sujud kepada patung? Sama, kan? Tapi ketika di dalam itu ada perintah Allah, fawili wajhaka satrul masjidil haram, itu yang kita lakukan. Kita sujud, bukan sujud kepada Ka'bah. Kita itu sujud kepada Allah, tapi dengan Allah diperintah ke arah Ka'bah, ya kita lakukan ke arah Ka'bah. Sama seperti malaikat diperintah sujud ke Adam, malaikat sujud kecuali iblis. Nah itu intinya, kita itu berbakti kepada Allah. Tapi terkadang kita tidak kenal itu siapa Allah.
Nah, kalau kebingungan itu muncul di hati kita, apakah kita betul-betul sudah menyembah Allah? Satu patokannya, kalau kita ikuti Al-Quran dan hadis Rasulullah, itu pasti sudah benar. Kita menyembah kepada Allah. Tetapi hakikat penyembahan itu ada dalam keikhlasan. Bukan hanya bentuk sujud-sujud sampai dahi menjadi gosong, itu bukan. Coba sampean waktu sholat tuh. Ini buat mendalamkan. Waktu sholat, apakah sampean pernah merasakan bahwasanya ketika kita sholat, kita melakukan segala bentuk penghormatan di dunia? Allahu Akbar. Indonesia itu cuma satu, hormat gerak satu. Tapi sholat dua, gini. Iya kan? Ketika ruku, kita itu melakukan penghormatan ala Jepang. Coba orang Jepang kalau berterima kasih, arigato, arigato mas arimas, kan gitu. Ketika sujud, kita juga melakukan penghormatan ala India dan Korea. Coba lihat orang Korea kalau menghormati kepada leluhurnya sujud. Ketika duduk, padahal duduk yang tak iftiros atau duduk tasawuf awal tasawuf akhir itu tidak wajib seperti itu. Tapi cara duduknya itu kita hormat dengan duduk yang paling menghormat. Pernahkah waktu sholat kita merasa kita itu menghormati siapa? Gitu loh. Ketika ruku, kita ini ruku menundukkan diri kepada siapa? Coba nanti sampean kalau sholat tuh. Coba kalau sholat, wes gak usah baca yang lain, jangan baca Subhana Rabbiyal Adzim, jangan baca, itu sunat ya. Itu tidak wajib. Yang wajib qauliyah itu hanyalah takbir, Fatihah, tasyahud. Ruku gak usah baca apa-apa. I'tidal gak usah baca. Sujud gak usah baca. Coba kenang dalam hati, saya ini nunduk, saya ini bangun, saya ini sujud kepada siapa. Disitulah nanti sampean akan mulai memahami. Dan istilahnya itu ada sedikit sambungan kepada Allah. Kalau di sholat kita sibuk dengan baca, menjaga bacaan, apalagi yang ahli tajwid, itu kadang bingung. Kalau ahli tajwid itu harus fasih, Bismillahirrahmanirrahim, kan? Akhirnya sibuk menjaga ini, hilang rasa di dalam hati, hilang perasaan yang sebenarnya kita harus nyembah siapa itu hilang kadang. Mengendaki anak-anak poduk, anak-anak alumni terutamanya jalan di lemah jok. Apa jang Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, baca Fatihah. Setelah itu ketika ruku jangan baca apa-apa. Cuma kena saya ini menundukkan diri kepada Allah. Ketika i'tidal sudah tidak usah baca. Tidak apa-apa, kita berdiri di hadapan Allah meminta. Sujud, tidak usah baca. Kenang aja, saya ini nunduk kepada siapa. Maka insya Allah nanti kamu akan sedikit menyadari. Oh iya, engkau nunduk ke Pangeran. Nah, disitulah kemungkinan menemukan Tuhan itu lebih dekat. Saya tidak bisa mengajarkan itu secara detail. Karena apa? Karena itu hidayah. Cuma saya mengarahkan arahnya saja. Dan kimung lebih sangat sadar kepada siapa kita menyembah, kepada siapa kita sujud, kepada siapa kita ruku. Nanti kalau doa, perasaan itu hadirkan. Saya minta kepada Allah. Bukan hanya baca doa, kengla ajaga lafat, menjaga lafat. Itu salah. Makanya ada orang ahli torekot atau mengaku ma'rifat gitu, ngomong begini, kamu itu sholat tapi tidak sholat. Kami itu doa tapi tidak doa. Banyak mengatakan seperti itu karena dirinya merasa lebih dalam. Padahal yang merasa lebih dalam belum tentu betul-betul dalam. Karena masing-masing orang punya sambungannya sendiri kepada Allah. Nah ini kalau sudah begitu maka berlakulah sholat itu. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah fahsya dan mungkar. Kalau belum ke level itu, jangan diharap. Makanya banyak orang tanya, ini saya sholat tapi kok masih maksiat? Mau kamu sholat itu hanya menjaga kalimat do, tidak menjaga rasa dalam jiwa. Inilah yang harus kita pelajari, terutama untuk yang dekat dengan masjid. Malam-malam bisa doa gitu, menghadap kepada Allah, merasakan perasaan
yang sangat-sangat nikmat ketika kita bisa menghadap Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, hati itu menjadi tenang. Kapan itu? Ketika kita bisa menyambungkan diri kepada Allah. Kalau hanya sibuk dengan lafaz, wah, manggil apa jangan sampai budak, enggak bisa. Karena itu cuma gerakan tok tanpa isi, begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Malah patai malam boleh, ojen takut ojen boleh. Semoga kita dengan Allah Subhanahu wa taala selalu diberi hidayah sehingga kita bisa berada dalam jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.